bukan ras, bukan suku, bukan agama dan bukan siapa, tapi penduduk. Yang tentunya keseluruhannya itu harus sesuai dengan kesepakatan penduduk, bukan bukan urusan dari daulah. Jadi ada daulah Islamiyah, ada Darul Islam, ada khilafah nubuwah. Ini yang perlu kita pahami. Daulah Islamiyah itu daerah yang memang dulu dimerdekakan, dimiliki oleh orang Islam, menjadi haknya orang Islam. Seperti di Syam itu haknya orang Islam, karena memang sudah diwakafkan oleh orang Islam. Nah, disinilah harus berlaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Bisa membuat khilafah terserah, bisa lainnya terserah. Kedua, Darul Islam itu belum tentu khilafah, itu belum tentu daulah Islamiyah. Di Indonesia itu Darul Islam, walaupun rumusannya dirumuskan dengan Darussalam, karena dar itu melihat penghuni. Siapa yang menghuni maka daerah itu disebut dengan penghuninya. Kalau penghuninya orang santri disebut dengan daerah santri, penghuninya mayoritas muslim disebut dengan daerah muslim, penghuninya orang non-Islam ya disebut dengan daerah non-Islam. Beda daulah dengan dar. Ketika ada khilafah itu sistem yang diambil dari pimpinan satu pimpinan yang di sana bisa disebut dengan amir seperti zaman Sayyidina Umar, bisa disebut dengan imam dalam zaman Sayyidina Ali, bisa disebut dengan khalifah seperti zaman Abu Bakar. Yang semuanya notabene itu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah jami'ah. Urusan agama dan urusan dunia diserahkan pada pemerintah. Tapi di Indonesia, bahkan menurut konsepnya Imam Ghazali, ini sudah dibedakan antara kekuasaan urusan agama dengan urusan dunia. Nah, di sana Imam Ghazali mengatakan asyasah finti dhominas ila tariqin mustaqim al munajji fid dunya wal akhirah ala arbaati marotib. Sistem pemerintahan, sistem siasah yang mengatur manusia menuju jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan dunia akhirat ini terbagi menjadi 4 derajat. Pertama, khilafah nubuwah, yaitu yang kekuasaannya dunia akhirat, lahir batin, individu dan interaktif sosial semuanya pemerintah. Ini sudah sirna setelahnya Rasulullah 30 tahun al-khilafatu ba'di salasuna sana. Kemudian zaman setelahnya itu ganti imarah atau khalifah. Nah, untuk khalifah itu urusannya, kekuasaannya umum menyeluruh kepada keseluruhan umat, tapi hanya sebatas urusan lahir. Berarti urusan duniawi, bukan menyangkut urusan akhirat. Sing penting menjadikan rukun, bukan urusan ibadah. Makanya tidak bisa pemerintah ngatur di dalam masalah urusan ibadah, urusan akidah. Pemerintah tidak punya hak menvonis ini sesat atau tidak sesat, ini melanggar agama atau tidak. Ini yang berlaku di Indonesia. Ketika siasanya ulama, nah ulama itu urusannya, kekuasaannya kepada orang yang khusus, tapi dalam urusan khusus yaitu urusan agama saja, yaitu al-ulama ar-rasatul anbiya. Ketika wu'ad yaitu orang-orang yang punya kekuasaan secara menyeluruh,
kalau pemerintah ini persuasaannya pada orang awam, tapi khusus pada batinul awam. Berarti ini ada titik perbedaan tentang daulah, tentang kekuasaan yang sehingga harus otoriter Islam apa tidak, otoriter agama atau tidak. Ternyata di Indonesia hanya ngurusi urusan dunia, bukan ngurusi urusan agama, sehingga wilayahnya itu untuk wilayah dunia, bukan wilayah urusan agama. Ketika di situ wilayah dunia, apakah juga orang non-Islam tidak diperbolehkan? Ini ada dua pendapat di dalam menafsiri ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Apakah orang kafir dengan orang mukmin itu sama? Jawabnya Allah, la yastawun. La yastawun ini apa? Takmim, menyeluruh baik urusan dunia dan akhirat, atau hanya akhirat saja. Melihat ayat setelahnya, kata la yastawun ditafsiri fa'ammal ladzina amanu wa aminus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar ulama aradu ayakhruju minha ila akhiri ila ayah. Dari situ ada tafsiran bahwa yang dimaksud la yastawun itu urusannya akhirat saja. Akhirat saja itu artinya besok itu orang mukmin tempatnya di surga, orang kafir tempatnya di neraka. Tidak di dalam masalah urusan dunia. Itu menurut pendapat Hanafi. Hal itu didukung dengan dawuhnya Allah ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar supaya Allah memberi rezeki samarot yang berlimpah luah, tapi khusus kepada orang mukmin. Dalam ayat mengatakan Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ternyata Allah Ta'ala mengatakan ketika mentanya Nabi Ibrahim itu apa mangkana mukminan kamangkana fasiko, jawabnya Allah apa mangkana minta Rabbij'al hadza balatan amina warzuq ahlahu minas samarati khusus man amana billahi wal yaumil akhir, jawabnya Allah wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang-orang kafir tetap berhak mendapatkan kenikmatan, mendapatkan penghormatan, tapi hanya sebentar di dunia saja. Berarti dari sini dalam urusan dunia tidak ada perbedaan antara orang mukmin dan antara orang non mukmin, berarti wong kafir, non Islam misalnya. Non Islam dalam hal ini menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, yang memang Imam Syafi'i hidupnya di Mekah, hidupnya di Arab, yang memang daulahnya itu kekuasaannya tanahnya itu tanah orang tanah kekuasaannya itu dulu tapi itu daulatul Islam, sehingga bebas orang Islam kemana ke sana. Tapi sekarang pun di Arab bukan daulah Islamiyah, sudah daulah watoniyah, sehingga kalau kita masuk ke sana tetap disuruh bayar pajak, walaupun orang Islam ke sana juga tidak boleh jadi tidak boleh menjadi pejabat, tidak boleh menjadi apa saja di sana. Seperti halnya di dalam negara Indonesia, untuk orang-orang di luar negeri yang masuk di Indonesia tidak boleh menjadi pejabat, tidak boleh menjadi penguasa dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam penguasaan, ketika yang menguasai Watonia berarti semuanya saja bebas. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Sehingga kalau di dalam usul fikihnya di sana sudah jelas dan lubul usul mawon dikatakan wal asoh takmimu nahwi la yastawun. Berarti urusan dunia dan akhirat
sama menurut ulama Syafi'iyah. Makanya kalau panjenengan lihat dalam kitabnya Hanafi Syafi'iyah, semuanya melarang orang non-Islam menjadi penguasa. Sehingga di situ apa mangkana mina kan masalah tahun kuasa bujana, kuasa benar rasul jannah. Tapi wakila layak umun nadron ila anal istiwa al manfiyah wa istirak min ba'dil wujuh fa wa ala hadza min sabil umum wa alal awal min umumi salab wa alai yustafadu minal ayaten bi ayyuru dafil fasik fil ula al kafir bi koordinati muqabbali bil mukmin min annal kafir la yali amro waladihi al muslim wa anal muslim la yutalu bizimmi. Ini pendapat Syafi'i. Tapi wa khalafa fil mas'alaten al hanafiyah. Dalam Hanafiyah orang kafir boleh menguasai orang Islam dalam urusan dunia. Orang muslim membunuh kepada orang muslim membunuh orang non Islam juga tetap dibunuh. Disamakan disamakan haknya. Nah, kemudian kalau di dalam tadi nggak bisa dibuka anunya apa tuh takbir tadi. Kemudian di dalam syarat dari wilayah secara global memang didahulukan oleh Allah Ta'ala harus adil yaitu sebagaimana dakwaannya Allah Ta'ala inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan syarat daripada hakim itu harus ahliyatus syahadah. Nah, ini jelas. Ini walaupun di dalam konsep negara di dalam negara khilafah atau negara Islam atau daulah Islamiyah. Nah, kemudian yang dimaksud adil itu bagaimana? Tentunya adil di dalam urusan duniawi dengan adil di dalam urusan agama dibedakan. Yang penting di dalam masalah duniawi yaitu tidak pernah bohong, tidak korupsi dan bisa dipercaya sudah. Karena tidak menyangkut masalah urusan din, urusan agama. Tapi kalau urusan agama ya syaratnya harus muslim, harus lain sebagainya. Ini yang kadang kita belidru di dalam menyampaikan ibarat yang semestinya ibarat itu di dalam konsep daulah Islamiyah tapi dimasukkan di dalam daulah bangsa yang notabene dikembalikan kepada ahli syuro yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan permusyawaratan dalam perwakilan itu. Ini yang perlu. Kemudian berarti itu sudah jelas kita bedakan yang sehingga antara negara bangsa dengan negara agama dengan negara daulah Islamiyah jelas beda. Jangan dipaksakan. Kedua, untuk orang-orang yang tidak bisa dipercaya, misalnya koruptor atau orang-orang yang memang pernah terlibat dalam aliran yang di situ bertentangan dengan urusan negara, pengaturan negara, diantaranya sampai mengaku tentang ketemu Nabi dan lain sebagainya, membuat hadis palsu. Nah ini bagaimana? Secara global, orang-orang yang tobat itu seperti hanya orang yang tidak punya dosa. Sebenarnya kalau tidak tobat jelas itu tidak bisa diterima. Tak diterima. Kalau dia sudah tobat itu jelas akan masuk di dalam firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Nah ini. Kemudian itu dalam secara anunya berarti ila man taba wa amana wa amila shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ini kalau sudah tobat secara global sudah diterima semuanya. Kalau tidak tobat jelas gak bisa. Lalu cara tafsiri tidak semuanya orang yang tobat itu bisa diterima.
Kalau tobatnya itu asalnya bohong, ini menurut Imam Nawawi tidak akan bisa diterima. Ini tidak bisa diterima. Falu at-taib minhu abadan. Ketika tobatnya itu dari kita ini, tuqbalu riwayatu taib minal fiski illal gilbah. Kecuali bohong. Kalau asalnya adalah kebohongan, pegawai fi hadis Rasul fala yuqbalu at-taib minhu, tidak akan pernah bisa diterima. Bahkan di situ dikatakan walaupun dia sudah punya sirah, punya perbuatan yang jujur, wa in hasunat tariqatuhu, tetap gak boleh. Itu cara Imam Nawawi. Kala Ahmad bin Hambal wa Abu Bakar al-Humaidi Syekhul Bukhari. Kan kita mendengar dari aliran-aliran kemarin sampai mengaku ketemu Nabi, menyaksikan dia sudah diterima oleh bidodari dan sebagainya. Itu jelas walaupun tobat orang semacam itu tidak bisa dijadikan penguasa karena nggak bisa diterima walaupun tobat. Wa in hasunat tariqatuhu. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Takrib semacam itu. Kemudian kalau tadi dikatakan adil, berarti adil di dalam hasabihi, yaitu kalau dia urusan harta ya adil di dalam masalah urusan harta, jangan disangkut pautnya dia gak sholat, gak puasa dan lain sebagainya. Walaupun puasa, walaupun sholat, tapi dalam masalah urusan harta tukang korupsi gak bisa kita pakai. Nah, cara tafsili menurut Hanafi, jika kesalahan tersebut karena menyebarkan hoax tentang perzinaan, selamanya tidak bisa diterima. Sebab melihat dari firman Allah, awalladzina yarmunal musonati semalam yutbi'u semalam yaktu bi'arbati syuhada afasritum samanina jaldah walatuk balu lahum syahadatun abada ulaika humul fasikun illalladzina tabu. Ini kalau menurut Imam Syafi'i hanya kefasikannya saja hilang, tapi tidak bisa diterima syahadahnya selama-lamanya, yang sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak bisa syahadah berarti tidak bisa menjadi wilayah, tidak bisa menjadi kekuasaan. Kemudian kalau menurut Imam Malik tidak dapat diterima dalam kasus yang ia pernah dihukum, dipenjarakan. Kalau di situ misalnya kesalahannya di dalam masalah pencurian, kemudian dia dijadikan sebagai penguasa urusan pencurian, tidak boleh. Kalau dia itu pernah dihukum karena mabuk, terus dijadikan penguasa dalam urusan pemabukan, misalnya polisi, tidak boleh. Kalau dia itu pernah ditolak karena salah di dalam perzinaan, dikhat, maka tidak boleh jadi penguasa di dalam khat. Kalau urusan harta, korupsi juga tidak boleh diserai di dalam masalah urusan harta. Dalam Hawi dikatakan qala Mawardi wa za'arada bi Malikan, Imam Malik, fa inna yaqul man khudda fi ma'siyatin lam tuqbal syahadatu fi ma khudda fihi wa qubilat fi ghairi, bisa dikerjakan dengan yang lain, dimutasi. Fala tuqbalu syahadatul maktub bisina idza syahida bisina walal maktub bil khamri idza syahida bil khamri walal maktub bisyarika idza syahida bisyarika istidlalan bi anna istirobatun yaqtadi daf'ani syahadah. Kenapa? Karena dicurigai, diragukan kebenarannya. Ini menurut Imam Malik. Tapi kalau ya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ibnu Hambal sudah saya sampaikan tadi. Kalau menurut Imam Syafi'i memang hidup di dalam negara khilafah, maka konsepnya kalau sudah tobat berarti menjadi adil, sudah diterima keseluruhannya. Tapi adalah di sana harus memasukkan orang Islam, selain Islam tidak boleh, karena dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Imam Syafi'i tidak hanya mengurus di dalam urusan amwal, tapi semuanya urusan harta dan agama menjadi haknya pemerintah. Ini yang perlu direnungkan, perlu dikaji kembali konsep di negara kita yang sekarang didengungkan oleh PB, yaitu Islam peradaban.
Ya sudah, kalau terlalu banyak sementara ini dulu, nanti kalau kurang jelas bisa dibalikkan, kembalikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.